Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang konservasi lingkungan dan penerapannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konservasi. Konservasi menurut Suherman dan kawan-kawan mengemukakan bahwa istilah konservasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu diartikan dengan sebagai pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan. Dengan jalan mengawetkannya, pengawetan, dan pelestarian, maka konservasi dapat diartikan sebagai upaya pelestarian sumber daya yang berfokus kepada sumber daya alam. Selanjutnya yaitu karakteristik kawasan konservasi. Karakteristik atau keaslian atau keunikan ekosistem hutan hujan tropis atau bisa disebut tropical rainforest yang meliputi pegunungan, dataran rendah, rawa gambut, dan pantai. Habitat penting atau ruang hidup bagi satu atau beberapa spesies yang disebut flora dan fauna, khususnya endemik, hanya terdapat di suatu tempat di muka bumi ini, yaitu flora dan fauna yang langka dan akan punah. Pengusahaan wisata alam yang alami seperti danau, pantai, keberadaan satwa liar yang menarik. Tujuan konservasi lingkungan. Yang pertama, memberi perlindungan, pembatasan, serta pemeliharaan kepada suatu lingkungan yang bernilai agar menghindari kemungkinan terjadinya kerusakan, apalagi kepunahan, pada komponen yang menjadi pembentuk dari lingkungan tersebut, sehingga dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Yang kedua, untuk memanfaatkan kembali bangunan atau tempat yang sudah tidak digunakan dengan cara memperbarui fungsinya seperti semula agar dapat dipakai kembali. Yang ketiga, melindungi situs, benda bersejarah, serta cagar budaya dari kerusakan sampai dengan kehancuran. Yang keempat, memelihara kualitas lingkungan agar tetap baik dengan memastikan ketersediaan air dan udara bersih. Manfaat konservasi lingkungan. Manfaat konservasi lingkungan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat ekologi. Dapat membuat keragaman hayati bisa memperoleh perlindungan melalui keseimbangan ekosistem, sehingga terbebas dari ancaman kepunahan. Yang kedua yaitu manfaat ekonomi. Menjaga kelestarian alam juga dapat memberi manfaat ekonomi bagi manusia, karena alam sebagai sumber pendapatan bagi manusia yang tetap terjaga, sehingga hasilnya dapat terus dimanfaatkan. Jika suatu lingkungan mengalami kerusakan, maka resiko kerugian bisa terus meningkat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode konservasi lingkungan. Metode konservasi lingkungan terdiri atas dua, yaitu metode in situ dan metode ex situ. Metode in situ merupakan upaya pelestarian keanekaragaman hayati jangka panjang, baik berupa flora ataupun fauna, yang dilakukan di habitat asli spesies tersebut. Contohnya yaitu suaka marga satwa dan cagar alam. Sedangkan metode ex situ merupakan upaya pelestarian keanekaragaman hayati, baik berupa flora ataupun fauna, yang dilakukan di habitat buatan di bawah pengawasan manusia. Contohnya yaitu penangkaran dan kebun binatang. Materi selanjutnya yaitu ada bentuk konservasi alam. Ada beberapa bentuk konservasi alam yang bisa diterapkan khususnya di Indonesia. Di antaranya yaitu yang pertama ada cagar alam. Cagar alam adalah bagian dari suaka alam termasuk juga suaka marga satwa. Kawasan ini adalah salah satu bentuk konservasi yang dilakukan pada habitat asli flora dan fauna yang mempunyai karakteristik sesuai dengan lingkungannya atau bersifat unik. Cagar alam sendiri bertujuan untuk mencegah kerusakan di kawasan tersebut serta lingkungan di sekitarnya agar keanekaragaman hayati yang ada tidak punah. Selanjutnya yang kedua yaitu ada suaka marga satwa. Sama halnya dengan cagar alam, suaka marga satwa ditetapkan apabila suatu kawasan mempunyai keunikan yang khas, misalnya menjadi habitat bagi satwa liar atau spesies yang dilindungi, dan kawasan ini lebih fokus pada upaya pelestarian satwa untuk mencegah resiko kepunahan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada taman nasional.
di mana Taman Nasional ini merupakan kawasan yang masih mempunyai ekosistem asli dan berfungsi sebagai lokasi pengawetan alam. Wilayah ini merupakan bagian dari kawasan pelestarian alam, termasuk juga hutan konservasi. Serta Taman Nasional ini juga merupakan upaya untuk melestarikan spesies tidak hanya dilakukan secara langsung terhadap spesies tersebut, akan tetapi pada lingkungan penopang hidupnya juga. Selanjutnya yang keempat yaitu ada taman laut, di mana taman laut ditujukan untuk lokasi perlindungan dan perbaikan pada ekosistem laut, yang mana ekosistem tersebut menjadi habitat flora dan fauna langka yang dilindungi, termasuk kegiatan penanaman terumbu karang yang rusak. Selanjutnya yang kelima yaitu ada kebun raya, di mana kebun raya ini merupakan salah satu bentuk konservasi yang dikelola dengan metode ex situ. Kawasan ini dibentuk dengan tujuan untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman alam. Berbagai spesies flora ditanam di dalam kebun raya yang dapat difungsikan untuk berbagai keperluan. Selain flora, kebun raya juga memelihara berbagai jenis satwa sebagai koleksi dan sekaligus dibudidayakan serta menjadi objek riset. Seluruh flora dan fauna yang ada di dalam kebun raya tersebut juga dapat menjadi sumber plasma nutfah demi mencegah risiko terjadinya kepunahan. Selanjutnya yang keenam yaitu ada Taman Hutan Raya. Taman Hutan Raya atau Tahura ini adalah bagian dari kawasan pelestarian alam seperti Taman Nasional. Kawasan ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekosistem dalam suatu wilayah, menjadi tempat untuk mengoleksi flora dan fauna, serta tempat untuk melestarikan plasma nutfah. Dan yang terakhir itu ada hutan bakau, di mana hutan bakau mempunyai peran penting dalam mencegah intrusi air laut yang menyebabkan rasa air tanah berubah menjadi payau sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Serta kawasan konservasi ini juga berfungsi untuk mencegah proses abrasi, di mana air laut yang lewat di celah akar pohon di hutan bakau mengikis tanah. Materi yang terakhir yaitu konservasi lingkungan berbasis kearifan lokal. Ada beberapa contoh penerapan konservasi lingkungan berbasis kearifan lokal yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu hutan larangan, yaitu hutan yang menurut aturan adat tidak boleh ditebang karena fungsinya yang sangat vital sekali sebagai persediaan air sepanjang waktu untuk keperluan masyarakat. Selain itu, kayu yang tumbuh di hutan juga dipandang sebagai perisai untuk melindungi segenap masyarakat yang bermukim di sekitar hutan dari bahaya tanah longsor. Yang kedua itu ada sungai, yaitu merupakan suatu aliran sungai yang tetap dijaga agar tidak tercemar dari bahaya atau benda yang bersifat dapat memusnahkan segenap binatang dan biota lainnya. Warga masyarakat tidak boleh menangkap ikan dengan cara pengoboman, memakai racun, memakai aliran listrik, dan lain sebagainya. Untuk panen ikan, pihak pemangku adat melaksanakan dengan cara membuka larangan secara bersama-sama masyarakat untuk kepentingan bersama dan hasilnya selain untuk masyarakat juga sebagian untuk khas desa. Kemudian yang ketiga ada tebang pilih. Masyarakat adat Seko yang berada di Luwu Utara Sulawesi Selatan secara turun-temurun telah melakukan praktek-praktek tebang pilih secara terkendali. Masyarakat sendiri memiliki tata ruang yang mengandung nilai-nilai konservasi, misalnya masyarakat memiliki kebiasaan-kebiasaan untuk melakukan penanaman kembali dengan menanam tanaman jangka panjang seperti durian dan langsat setelah melakukan pembukaan lahan. Yang terakhir ada sistem zonasi. Sistem zonasi ini pengelolaan hutan masyarakat Kesepuhan Jawa Barat. Hutan kawasan Gunung Halimun dan sekitarnya merupakan warisan budaya dari masyarakat Kesepuhan yang memiliki sistem zonasi tersendiri. Mereka membagi hutan di wilayah pegunungan menjadi beberapa zona, yaitu hutan titipan yang tidak boleh diganggu dan sepenuhnya dilindungi secara adat, hutan tutupan yang merupakan cadangan yang pemanfaatannya diatur secara adat. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.